kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Filipi pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-11. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Renungan hari ini berjudul Berlimpah dengan Kasih, ditulis oleh Amy Bosher Pye. Sahabat ODB, semasa remaja saat mengikuti sebuah perkemahan musim panas, saya pernah merasa tidak nyaman dan terasing di tengah sekelompok peserta lainnya. Ketika salah seorang dari mereka mengolok-olok penampilan saya, hati saya merasa perih. Saya langsung berlari pulang ke tenda dan berpura-pura tidur ketika pemimpin grup datang memeriksa. Keesokan harinya saya memilih untuk menghindar saat ia mencoba membicarakan kejadian itu. Beberapa waktu kemudian, ia menulis selembar surat untuk saya dengan tujuan membantu saya memahami bahwa Allah benar-benar peduli kepada saya. Dalam surat itu, ia mengutip perkataan Rasul Paulus dari Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6. Kita bisa yakin sepenuhnya bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Kata-kata sang Rasul terasa seperti ditujukan langsung kepada saya. Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Filipi yang telah dirintisnya lebih dari 1 dekade sebelumnya, guna mendorong mereka agar semakin sungguh-sungguh mengasihi Allah dan satu sama lain dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Allah akan meneruskan pekerjaannya di dalam dan melalui diri mereka, sementara Dia memenuhi mereka dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Ayat yang ke-11. Saat itu, saya memang belum memahami konteks asli bagian ini. Tetapi saya mulai memahami bahwa identitas saya sebagai pribadi yang dikasihi Allah dimulai dengan mengenal dan menerima kasih Tuhan Yesus bagi saya. Sahabat ODB, Allah rindu agar kita menerima kasih-Nya yang kemudian akan bertumbuh dengan melimpah dalam hidup kita. Ketika Dia memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera-Nya,
kita akan semakin mengenal Dia serta menyadari pekerjaannya yang baik di dalam diri kita. Sahabat ODB, bagaimana kesadaran bahwa Allah akan menyelesaikan karyanya dalam diri Anda dapat menguatkan Anda? Lalu bagaimana Anda dapat semakin teguh menerima identitas Anda dalam Kristus? Mari kita berdoa. Ya Allah, Engkau menciptakan dan mengasihi diriku. Ajarlah aku untuk selalu mencari-Mu sebagai sumber kasih, sukacita, dan pertolonganku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Penghiburan yang Anda rasakan hari ini, rindu kami bagikan juga kepada jutaan orang lainnya. Jadilah perpanjangan tangan Tuhan bersama kami. Lewat doa dan dukungan donasi Anda, kami dapat terus hadir membagikan firman Tuhan yang mengubahkan hidup ke seluruh penjuru negeri. Mari bermisi bersama di santapanrohani.org. Hari penuh aktivitas, semua terasa cepat sekali. Tapi ingat satu hal, kebaikan Tuhan selalu nyata di tengah kesibukan sekalipun. Sediakan waktu untuk merenungkan kasih Tuhan dengan Renungan Malam. Buka YouTube sekarang dan cari channel Renungan Malam by Santapan Rohani.